Raja, ada kejadian aneh. Kejadian aneh. Farah Wijaya bilang, gagak emas kalau makan api, nanti berubah jadi matahari. Sekarang kita harus gimana? Kakak Gempal, kamu ketawa apa? Semua jangan panik. Ini jelas Farah Wijaya mengada-ada. Dia bilang 10 burung apa itu? Abis makan api bisa jadi 10 matahari. Lihat, bulan aja setengahnya nggak ada. Ini cuma tipu-tipu Farah Wijaya. Konyol banget. Farah Wijaya nggak perlu bikin bohong kayak gini. Kita lebih baik hati-hati. Jangan berlebihan. Ini hal sepele. Bodoh, aku udah baca kitab Agung Langit Bumi. Di dunia memang ada 10 matahari. Terus gimana dong? Gimana? Cepat tangkap gagak emas. Itu burung bisa terbang. Larinya cepat, gimana mau tangkap? Jangan dulu, aku cari Farah Wijaya. Tanya dia, ini benar atau enggak? Bagus banget. Sial, gagak emas beneran dilepas. Gimana ini? Kak, kita buru kejar. Udah kejauhan, nggak bisa kejar. Sangkar benang emas bertuahnya udah hancur. Kejar pun gagak emas tak tertangkap. Nenek sihir tua keji kau ini. Kau mau apa? Kakak, kita harus kejar. Harus dikejar, kalau tidak gimana? Kekuatannya belum hilang ini. Kau tak tahu, tali pengikat dewa cuma tahan 1 shichen. Sudah lewat beberapa shichen sekarang. Cepatlah. Bima Santoso! Masih tidur juga? Bangunlah, siluman datang. Apa? Alasanmu buruk sekali. Kalau kau dimakan, aku tidak tanggung jawab ya. Bima Santoso, bangun! Cepat bangun! Perempuan siluman, jangan lari. Jangan lari, perempuan siluman. Perempuan siluman, tak kusangka aku sepintar ini kan? Cepat keluarkan gagak emas. Gagak emas sudah lama aku bebaskan. Perempuan siluman, kau sudah melanggar hukum langit. Kau tahu tidak? Hari ini pasti kubuat kau mati tanpa tempat dikubur. Berani coba tangkap aku. Kakak! Kakak, ini aku. Maaf! Hentikan. Kamu siapa? Aku Arga Pratama. Arga Pratama. Menyingkirlah, jangan halangi. Kami sedang menegakkan keadilan. Tunggu sebentar kalian berdua. Nanti si perempuan siluman ini kabur. Kau sekutunya ya? Bukan, dia baru saja di Gunung Hitam. Melepas 10 gagak emas. Katanya itu akan jadi matahari. Aku ingin tanya cara menaklukkannya. Dia benar-benar melepas gagak emas? Ya, Ini bahaya. Kami berdua yang jaganya. Bila gagak emas bebas, dunia bisa hancur. maksudmu? Kau tak tahu? Begitu gagak emas keluar, akan jadi 10 matahari di langit. 10 matahari di langit akan melelehkan segalanya.
Perempuan siluman terkutuk mati kau. Tunggu! Dewa, bagaimana cara menaklukkan gagak emas? Kami hanya bisa menjaganya. Kalau bisa menaklukkannya, pasti sudah kami lakukan. Kenapa gelap sekali? Ada apa ini? Ya. Kenapa gelap begini? Tak kelihatan. Kemana gagak emas pergi? Cepat masuk ke dalam rumah. Cepat. Kenapa panas sekali? Akhirnya kau sadar panas? Ada apa? Ada air tidak? Tolong ambilkan air, haus. Ada apa? Bencana besar. 10 matahari muncul sekaligus. Kau berlebihan. Bagaimana ada 10 matahari? Kenapa bohong lagi? Panas sekali. Apa ini juga bohonganku? Tidak mungkin. Benar 10 matahari? Kenapa ini? Bukankah kau pahlawan besar? Cepat cari cara. Rakyat hampir mati kepanasan. Hal besar terjadi. Kenapa tidak bangunkan aku? Kau sudah punya ide. Karena tidak punya, kau yang pikirkan. Baik, sabar. Biar ku pikir. Tirai kabut. Saat perang Padang Rusa, Huangdi dan Ciyu berperang ratusan hari. Ciyu gunakan kabut jebak Huangdi. Untung Huangdi punya kereta penunjuk selatan. Bisa pecahkan kabut Ciyu. Sekarang bukan waktunya. Bukan, kau tidak tahu. Kabut Ciyu pakai tirai kabut. Sekarang kita buat kabut. Mungkin bisa kurangi sinar matahari. Turunkan suhu. Tirai kabutnya di mana? Tirai kabut? Seharusnya di istana. Kalau begitu cepat cari. Tunggu dulu, aku belum ganti baju dulu. Gawat, gawat. Matahari terbit, panas-panas. Ini 10 matahari. Aku bawa Farah Wijaya. Tidak bisa. Kalau kau bawa dia, bagaimana kami ke Kaisar Giok? Farah Wijaya jahat, sakiti orang. Kalau bukan dia lepas gagak emas, tak akan begini. Aku bawa dia kembali ke 9 klan untuk dihukum. Baik, bawa dia pergi. Apa? Kakak 10 matahari naik. Kaisar Giok pasti tahu. Cepat kembali minta maaf. Mungkin omelan berkurang. Benar, ayo. Cepat bangun, ikut aku. Kalau tidak, terlambat. Aku tak bisa bergerak. Panas sekali. Bukankah salahmu? Dasar siluman, rasakan akibatnya. Cepat bangun, ikut aku. Farah Wijaya. Farah Wijaya. Dasar tak punya hati. Kalau bukan demi rakyat, aku tak peduli kau. Ayo, Tirai kabut. Begini, aku jadi teringat, ini entah di mana. Dulu semua tidak suka karena bawa perubahan cuaca. Jadi di mana? Di mana? Waktu kecil pernah lihat. Sumpah, lupa di mana. Cepat ingat. Atau kita semua kering. Ayo ingat. Oh iya. Ayahanda menyimpan barang tak terpakai di istana peraduanku. Cari di sana. Iya, Baiklah, ayo. Ketemu. Dapat. Ini dia. Buka, ayo lihat. Oke. Kemari. Sini.
Ini bisa? Ini Bagus sekali. Inilah tirai kabut, bagus. Bagus, tapi masih panas. Masih selamat sementara. Tirai kabut ternyata bermanfaat. Kita bisa pelan-pelan cari cara. tunggu. Aku baru ingat, tirai kabut bisa keluarkan kabut, tapi efeknya 7 hari. Setelah itu kabut hilang. Tersisa 7 hari. Semoga Farah Wijaya cepat beritahu cara tundukkan matahari. Segera periksa semua sumber air desa. Jika tidak, meski ada jalan keluar, kita tak akan bertahan sampai hari itu. Mereka akhirnya mengerahkan tirai kabut Caka Mahesa telah mereka kerahkan. Sayang sekali. Kabut ini cuma bisa tahan gagak emas sebentar. Hanya untuk sementara. Air habis. Jangan berebut. Giliranku, jangan rebut. Jangan desak-desak. Jangan dorong. Ini punyaku, aku datang duluan. pertama. Jangan ambil. rebut. Aku lebih dulu. Ini airku. Jangan desak. Tanaman mati semua kepanasan. Hasil panen tahun ini tak bisa diharapkan. Nyaris mati kehausan. Mana sempat pikirkan panen? Persediaan air desa hampir habis. Rupanya tak bertahan lama lagi. Aku mati kehausan. Siapa? Andai tak ada kabut tadi, aku takkan kembali. Tapi kabut ini hanya bertahan 7 hari. Lalu bagaimana setelahnya? Hanya bisa bergantung pada Farah. Sungguh ku sesali melepaskannya dulu. Kini ia malah balas budi dengan kejahatan. Kali ini kita bawa dia kembali, lalu putuskan hukumannya. Apa katanya? Saat aku tiba, ia sudah pingsan dikalahkan Dewa Saputra. Air. Minta air. Ini, Lebih baik pulihkan dia dulu. apa? Kau masih mau menolongnya? Begitu siuman, dia pasti cari akal lagi bikin rakyat sengsara. Yang membuat masalah harus menyelesaikannya. Kupikir cuma dia yang tahu rahasia matahari.
Ayo Lestari, kemarilah. Arga Pratama bawa dia pulang di tengah 10 matahari. Dia gendong dia pulang. Kau malah kasih dia air. Kau kipasin lagi. Kau gila ya? Tapi kalau dia tak sembuh, gimana kita tahu cara melumpuhkan matahari itu? Soal melumpuhkan matahari itu satu hal. Tapi Arga Pratama dan dia, itu hal lain lagi. Ayah, udah kayak gini sekarang. Mau bagaimana lagi? Justru di saat genting begini, Arga Pratama memang kalah dari Bima Santoso. Bima Santoso? Oh ya, aku jadi ingat. Nona Farah Wijaya paham obat, aku cari dia dulu. Ayah, jangan lupa kasih dia minum. Aku sibuk nih. Matahari-matahari mau tenggelam. Tak apa, Tapi kalau tak ada solusi, besok 10 matahari bakal muncul lagi. Itu... Jangan cuma, bikin gila. Kau ini raja. Kau harus cari jalan keluar. Kau harus selamatkan negeri Gunung Hitam. Ayo dong, Enggak mau. kemarilah. Ayo sini. Enggak mau. Kau tak tolong dia, mana bisa dia sembuh? Cepat, ayo. Sakit ya? Cepat pergi. Terbaringlah, tak ada yang menolongmu. Siapa bilang tak ada yang akan menolongnya? Kaulah yang akan menolongnya. Pergilah. Gila mau tolong dia? Dialah penyebab kekacauan ini. 10 matahari sudah di langit. Sudah kuselidiki kitab langit bumiku, tapi tidak ada cara mengatasinya. Bahkan jika dia sembuh, aku tetap akan membunuhnya. Tapi kalau dia tidak ditolong, bagaimana cara menaklukkan matahari? Kalau begitu aku juga tak mau menolongnya. Sifat dasarnya tidak baik. Bahkan jika dia diselamatkan, dia tak akan membantumu. Kenapa? Ada hal yang tak pernah kukatakan. Bahkan Bima pun tak tahu. Dulu waktu aku masih kelinci putih yang polos, dia adalah kelinci hitam yang jahat. Saat aku ikut Kak Bima ke desa Arwah, dia mengintai di pinggir jalan. Wortelku direbutnya. Aku selalu sibuk, jadi tak sempat membalas. Lalu aku menjadi orang baik. Dia malah jadi penjahat. Kau lihat, pernahkah dia berbuat baik? Ini akibatnya. Tapi aku rasa sebenarnya jiwanya tak sejahat itu. Jadi begini karena ikut nenek hitam. Kalau kita tak bantu dia, rakyat banyak itu bagaimana? Sudahlah, aku tahu kau tak setuju. Aku cari Bima saja. Kau jangan cari dia. Aku kasih tahu cara sadarkan dia. Jangan dekat-dekat. Jangan marah lalu buang air. Air hampir habis. Siapa suruh kau sok baik? Baik atau bukan, aku tak peduli. Bagaimana taklukkan 10 matahari? Aku sengaja tak mau kasih tahu. Farah, rakyat negeri hitam tak salah padamu. Kenapa kau sakiti mereka? Rakyat tak salah padaku, tapi Arga bersalah padaku. Arga, Sebagai murid nenek hitam, harusnya aku patuh padanya. Tapi demi Arga, berkali aku langgar perintah selamatkan dia. Ujungnya malah kena cacianmu. Rakyat negeri hitam mati pun, apa urusanku? kurasa kamu siluman kelinci tak tahu diri. Lukamu itu wajar. Arga masih gendong kamu, buta banget. Cacian bagus. Makin kau cela, makin senang aku. Kau tak sempat marahi kau. Jahanam.
Kau datang untuk memohon juga, supaya aku bocorkan rahasia matahari? Mimpi, aku datang untuk memaksamu. Mau ku lihat, bagaimana bisa di dunia ada orang sekejam kau? Maksudmu memancing emosiku? Usaha kau sia-sia. Aku takkan pernah ku beritahu. Aku cuma tahu cara melepasnya, bukan cara menariknya kembali. Kelinci hitam terlaknat. Kenapa kau begitu benci rakyat Gunung Hitam? Kau salah sangka. Mereka tak bersalah padaku. Lalu kenapa kau bekerja sama dengan nenek hitam, menyakiti rakyat Gunung Hitam? Sejak kecil aku terlantar. Jika bukan karena kebetulan, dapat mutiara bulan milik nenek hitam, hingga kini aku cuma kelinci liar biasa. Walaupun kalian semua benci nenek hitam, bagiku, dialah guruku, penyelamatku. Kenapa aku tak patuh padanya? Kita sama-sama kelinci. Kau dikasihi Bima, bersahabat dengan Ayu dan Arga, dikejar Mahesa buat jadi muridnya. Aku punya apa? Kelinci hitam terlaknat, kau benar-benar gila. Kau lepaskan gagak emas, lukai warga Gunung Hitam. Arga Pratama bahkan menyelamatkanmu di panas 10 matahari. Kak Ayu Lestari tak perlu disebut lagi. Ia merawatmu tanpa henti. Tapi kau masih bilang tak punya apa-apa? Kau lakukan banyak kejahatan keji. Orang lain tetap baik padamu. Apa kau punya nurani? Kalau bukan Kak Ayu yang minta aku selamatkanmu, lebih baik kau mati saja. Kalian baik padaku? Bukankah cuma ingin tahu rahasia gagak emas? Ayu, kok air hampir habis lagi? Aku masak obat untuk Farah. Ayu, kalau air minum habis lagi, kita semua akan mati. Kau masih mau tolong siluman ini? Ditolong pun, dia tak akan bantu kita. Dia tak cuma melepas 10 matahari. Dia bahkan bersikap sinis. Tapi kita tak boleh biarkan orang mati. Putri Melati bilang apa tidak? Tidak. Aku ternyata sejenis dengannya. Aku sendiri merasa malu. Mana ada kelinci sejahat itu? Bukankah sudah kubilang, Farah ini memang siluman jahatnya minta ampun. Betul. Bawa obat ini untuk Farah. Aku? Dia masih punya perasaan padamu. Mungkin sekarang dia masih mau mendengarkanmu. Ini satu-satunya harapan kita. Nona Farah Wijaya. Sudah baik kan? Nona Farah Wijaya, ini ramuan yang kumasak untukmu. Minumlah segera. Akulah yang menyelamatkanmu. Aku takkan menyakitimu. Bunuh atau potong badan, terserah. Aku takkan bicara apapun. Kami takkan membunuhmu. Minumlah dulu obatnya. Jangan sia-siakan. Biarlah kalian tak membunuhku. Aku tetap tak akan menolong kalian. Baiklah, biar aku suapi. Jangan terlalu baik padaku. Semua sudah terlambat. Aku tak bisa berpura-pura lagi. Jujur ku sampaikan padamu. Mereka yang menyuruhku melakukannya. Seumur hidup, Arga Pratama hidup jujur, tak bisa bersikap dibuat-buat. Hari ini kutanyakan satu hal. Benarkah kau tahu cara menaklukkan gagak emas? Mati pun takkan kukatakan. Arga Pratama. Karena kau begitu membenciku. Saat itu aku pingsan. Mengapa kau masih menyelamatkanku?
Kau pernah menyelamatkan nyawa Arga Pratama? Itulah hutangku padamu. Kau bertapa bertahun-tahun. Jika terjebak di jalan iblis, bukankah sia-sia jerih payahmu selama ini? Kau seharusnya bukan orang jahat. Nenek Handayani adalah guruku. Segalanya kudapat dari Nenek Handayani. Bagaimana mungkin aku tak menaatinya? Tapi aku bukan orang jahat. Aku juga tak mau melukai orang tak bersalah. Aku tahu kau punya kebaikan di hati. Hanya tersesat saja. Ini nasibku. Bertemumu juga nasibku. Seharusnya akhir kita berbeda. Tapi kesalahan besar sudah terlanjur. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah tundukkan Gagak Emas dan selamatkan rakyat. Aku yakin penilaianku benar. Gagak emas hanya bisa ditaklukkan dengan sangkar emas bertuah, tapi sangkar itu sudah hancur. Jalan terakhir hanya padamu. Padaku? Ya. Hanya busur langit bumi yang bisa menjatuhkan gagak emas. Busur langit bumi? Kata guru, begitu gagak emas lepas, mereka akan melahap api. Saat energinya cukup, akan jadi bola api. Akhirnya berubah jadi matahari dan terbit. Kalau mau menundukkan gagak emas, harus sebelum berubah jadi matahari, tembak jatuh pakai busur langit bumi. Begini. Yang kau beri dulu cuma busur langit. Kalau begitu, busur bumi di mana? Ini busur bumi. Ini jalan terakhir. Kenapa tak bisa ditarik? Kedua busur ini senjata dewata. Langit mewakili pria, bumi wanita. Berarti busur langit untuk pria. Busur bumi khusus wanita. Dan hanya wanita berjodoh dengan busur ini yang bisa menariknya. Bisakah kau menariknya? Tidak bisa. Jadi kau harus cari perempuan yang bisa tarik busur ini. Untuk panah bersamaan denganmu. Dua panah ditembakkan serentak, lalu menyatu, baru bisa jatuhkan gagak emas. Perempuan hina kau ini? Berkali-kali mengkhianatiku? Pengkhianat busuk kau ini? Dititahkan raja demi lenyapkan matahari, kaum wanita direkrut, para nona, bibi, dan nenek. Siapa yang bisa tarik busur ini akan hapuskan bencana rakyat. Tak hanya dapat hadiah permata, air juga tersedia sebanyaknya. Aku mau coba. Tak bergerak nih. Tak bisa, tak nuding sedikit. Masa sih? saja? Tetap tak bisa dibuka. ditarik. Tenagaku lebih besar biar aku. Siapa bisa tarik busur ini, air bebas diminum.
Tak ada lagi yang coba. Tunggu. Aku coba. Lihat, bisa tak? Baik. Tunggu kau nenek hitam. Kau ternyata bisa tarik busur bumi? Kau berhasil tarik busurnya. Hari ini dewa pun kami hapus. Jin pun kami basmi. Ayo, Hari ini ku sementara lepaskan kalian berdua. kita berdua bisa pakai busur langit bumi. Karena Ayu bisa tarik busur bumi, artinya kita punya kesempatan untuk jatuhkan gagak emas. Kini tinggal tahu di mana gagak emas hinggap. Lalu kita bisa menaklukkannya. Bayu Firmansyah, Jenderal. hari ini ikutilah gagak emas terus. Agar ketahui tempat mereka mendarat. Jenderal, jangan khawatir. Pasti ku temukan persembunyiannya. Habis itu istirahatlah yang cukup saat siang. Saat gagak emas turun, baru berangkat. Ini pedang bagus. Hati-hati. Siap. Mempanah butuh koordinasi mata dan tangan. Bidik apa yang dilihat. Ayah datang lagi temani latihan panah. Ayah datang lagi jaga Arga Pratama dan Ayu Lestari? Latihan panah bagaimana? Belum bagus. Tembak! Sudah 2 hari, belum ada kemajuan. Coba lagi. Tegakkan badan lalu lepaskan. Latihan panah bagaimana? Biasa saja, sudah lihat sendiri. Ada cara lain. Tak apa. Awal belajar memang sulit. Coba lagi. Begini, Ayu Lestari. Perhatikan baik-baik. Berdiri harus tegak. Tangan harus mantap. Tarik busur sampai penuh. Oke. Harus tetap stabil. Melihat, harus rajin latihan. Kabut akan hilang 3 hari lagi. Tak bisa lawan gagak emas sendirian. Siapa bilang aku tidak berlatih? Tapi lihat ini. Busur bumi daya tolaknya besar. Aku saja berdiri tak stabil. Tak stabil pun harus berdiri. Ayo Lestari, ini saat genting. Jangan ragu-ragu lagi dong. Kalau saatnya tiba, kekuatan gagak emas semua meledak. Kemampuanku sebesar apapun tak berguna. Waktu sekarang sangat mendesak, kau masih banyak alasan. Sudahlah, jangan latihan. Sudahlah. Sepertinya mustahil menembak gagak emas. Aku pergi dulu. Ayo Lestari, sebenarnya aku bisa bantu. Pergilah, jangan ganggu aku. Pergi?
ini. Sekarang semua tergantung padamu. Tenang saja. Aku pasti mengikuti mereka. Aku pergi. Rawat baik-baik Panglima. Semoga Bayu Firmansyah temukan persembunyian gagak emas. Wortel. Saat genting andalanmu lah. Menyimpan banyak makanan bukanlah hal buruk. Ayu Lestari. Sekarang kau tahu susahnya? Tak bisa memanah, walau Farah Wijaya beritahu rahasia busur bumi. Lantas apa? Kau pikir menolong dunia mudah? Farah Wijaya, kekuatanku sudah pulih sebagian besar. Kau baik-baik tunggu saja. Kau buatku begitu banyak masalah. Aku pasti hancurkanmu berkeping-keping. Mata mana yang dipakai untuk lihat target? Satu mata rasanya beda dengan dua mata? Setiap kali bidik target, selalu berbeda. Latihan panahan harus serasi tangan dan mata. Nah, lihat kan? Kamu jago saja, baru bilang sangat fokus. Aku baru belajar panahan, tak bisa bidik target. Apa sangat fokus? Mungkin pikiran kosong saja? Target ini, semakin kulihat semakin bingung. Sepertinya mustahil. Oh ya, waktu belajar sulam dulu, jahit dan benang terasa terlalu halus. Ayah suruh jangan sentuh, hanya lihat sulaman 3 hari, sampai alur tiap benang terlihat jelas sekali. Waktu mulai menyulam, baru terasa tangan ikuti pikiran. Baiklah, aku lihat target dulu. Tak mungkin. Sepertinya panah matahari ini tak ada harapan. Putri Melati sedang sibuk simpan wortel. Ayah, carilah jalan lain. Jangan khawatir, aku bantu. Asal hitung dulu. Daya dan sudut pantul. Kita bisa pakai daya itu untuk melesatkan panah. Paham? Agak paham. Busur bumi pusaka kuno. Penuh energi langit bumi amat dahsyat. Pantulannya sangat kuat. Kekuatan ini tak bisa dilawan langsung. Bukan hanya Nona, manusia biasa pun tak mampu. Kita harus manfaatkan kekuatan tersebut. Itulah meminjam tenaga lawan. Tembak,
Bagus. Bagus? Tidak kena. Tapi ada kemajuan. Terus latih, pasti bisa. Coba lagi.